Nggak, tadi dikit lagi itu yang itu. Kalau misalnya Bapak memang sengaja mau membantu orang kan gitu kan. Kenapa tidak memilih udah saya bantu aja. Kalau ini meminjamkan kan meminjamkan sama apa namanya? Memberikan tidak. Ya. Tapi seakan-akan keduanya sama di hati Bang Ridwan. Nah, gimana? Kita sih berdasarkan hadis Nabi yang bilang meminjamkan itu kan 18, sedekah 10. Berarti logikanya kita lebih fokus pada meminjamkan kan, nilainya lebih gede. Dan yang kedua, kalau kita meminjamkan itu menolong, dan saya tahu pasti dia lagi butuh, memerlukan. Kalau kita memberi sedekah belum tentu dia memerlukan. Contoh, saya tadi ke panti asuhan. Saya nanya, apa yang bisa saya bantu? Saya perlu ngasih sembako nggak? Oh mohon maaf Pak, sembako di sini berlebih, malah banyak berkutu. Akhirnya saya kasih ke warga sekitar. Itu orang yang sedekah-sedekah itu kan jadi nggak bermanfaat maksimal karena nggak dimakan oleh mereka kebanyakan. Terus saya butuhnya apa? Kita butuhnya buat ini Pak, biaya kuliah, uang saku segala macam. Ya udah saya bantu di situ. Nah itu kan sisi ngecek. Nah kalau mereka butuh uang Pak, butuh buat kuliah, kita pinjemin. Nanti kalau nggak sanggup baru disedekahkan. Kan lo udah minjemin disedekahkan, jadi banyak hasilnya. Itu kayaknya itu kan matematik ya. Strategi Pak, strategi nambah pahala. Iya betul. Kan nanti juga kalau misalkan ya suatu saat dipinjamkan mereka nggak sanggup, kita bisa udah deh saya anggap lunas, bisa. Ada beberapa kasus saya buat seperti itu. Iya. Lepaskan. Iya, makanya kan pahalanya double Pak. Tapi kan nih saya ngasih, pahalanya apa? Tapi kalau ini saya pinjamkan, nah dia kan usaha minjem, ketika nggak sanggup ya sedekahkan. Itu lebih ke arah strategi nambah pahala Pak. Betul. Iya. Dan tujuan yang kedua adalah ketika dia misalkan mengembalikan, kita kan punya uang lagi untuk ngebantu orang lain. Jadi pahalanya muternya banyak. Tapi kalau dikasihkan ada orang butuh lagi, kita nggak punya uang lagi. Gimana hitung-hitungan pahalanya Pak? Saya sih pakai gini dalilnya. Di surat Al-Baqarah 261 kan dikali sampai 700. Jadi anggap ini isengnya loh Pak. 10 juta kali 700. Nanti karena ini hubungannya dengan memberi pinjaman kan 18 per 10. 1,8 kali 1,8. Nah makanya yang saya suka tuh hadisnya kan sahih yang saya baca itu. Jadi ketika sampai masa tenggang waktu pembayaran itu 1 kali besarnya pinjaman per hari. Nah makanya tinggal dihitung aja. Istilahnya tuh pahala yang akan kita dapat. Sedangkan saya juga meyakini gini, kan yang pahala itu sedekah harian kan Pak. Nah itu dihitung per hari, sedekah harian berarti kita tuh. Enak banget sebenarnya, enak banget kalau orang minjemin tuh, kalau orang ngerti ya. Cuman kan yang di masalah ini jangan sampai didengar oleh peminjam. Asik kalau bisa dibayarin aja lah. Yang rugi dia sebenarnya. Karena dia akan kehilangan pahala dia dan keberkahan dia, karena kan sengaja nih nggak dibayar kan jadi ketarik terus. Makanya biasanya orang yang nunggak, orang yang segala menghindari bayar hutang hidupnya susah biasanya Pak. Oh gitu Percaya Iya. ya. Iya. Jadi percaya. Kok bisa logikanya gimana? Jadi gini, logikanya adalah, ini logika kalau kita bicara hukum energi ya, hukum energi apa? Gini. Hukum energi itu sama. Ketika kita dapat pahala, anggaplah narik dari mana? Kemungkinan narik punya dia, keberkahan dia berkurang pindah ke kita. Makanya hati-hati. Saya perhatikan orang yang suka nunggak, suka kabur dari hutang tuh jarang yang sukses hidupnya. Tapi orang yang banyak memberikan hutang biasanya sukses hidupnya. Karena dia banyak pahalanya. Logika yang kedua adalah gini sebenarnya. Ketika dia berhutang, kalau ibarat saham itu ada saham kita di dia. Otomatis ketika dia dapat sesuatu, kita kecipratan berkahnya atau kecipratan nilai pahalanya. Itu hati-hati. Allah tuh maha adil. Nah kalau saya kan sudah bisa berpikir ke arah sana sehingga saya berani melakukan itu. Yang ini itu. Koperasi bangkrut Bang Ridwan. Kalau nggak ke sana mah nggak berani Pak. Dan saya sudah membuktikan banyak hal dalam urusan uang itu. Bahwa Allah itu apa ya, tidak akan pernah membuat kita miskin dalam bersedekah. Apalagi meminjamkan uang. Makanya nggak usah ragu. Kalau ditanya Pak, kalau nanti misalkan anggotanya ada 100.000 orang. Kan anggaplah yang minjem 6 juta. Kan 600 miliar. Uang dari mana? Saya cuma bilang Allah maha kaya. Saya tidak bilang sama Allah. Sampai sekarang juga saya nggak sampai dibuat kepepet uang
kok gara-gara ini Allah tahu takarannya, katanya saya belum sanggup sampai 100.000 orang, ya dikasihnya yang buat 1.000. Nanti seiring meningkatnya ini apa? Pertanyaannya, karyawannya digaji dari mana? Ya, digaji dari uang bisnis yang saya lakukan, bisa lewat KPM, Ridwan Group dan lain-lain. Jadi gajinya tuh nggak dari uang operasi, tapi dari bisnis yang lain. Anggap itu semacam sedekahnya kan, atau anggap ya memberikan manfaat ke orang. Jadi nggak akan pernah rugi bisnis ini. Karyawannya berapa, Pak? Saya karyawan yang mana nih? Saya suka. Ya itu yang untuk koperasi. Kalau koperasi itu seorang 6 orang ya saat ini. Kalau karyawan KPM beda lagi jumlahnya. Kan saya sekarang udah ini Pak, punya beberapa perusahaan lah. Jadi beda-beda tempat. Gitu Pak. Kalau anggota berapa? Anggota sih kalau lihat antara guru dan orang tua siswa ini bisa 1.000 orangan Pak. Guru-guru yang minjem kan cabang-cabang mana juga minjem, orang tua juga minjem. Seluruh Indonesia? Yang KPM aja. Kan harus ada jadi jaringan suprarasional dulu, ikut pelatihan dulu gitu. Jadi kalau pelatihannya nanti diadakan offline online? Online Pak, sebulan 3 kali. Isinya pelatihan suprarasional. Cuman saya ganti judul sekarang. Karena orang bilang suprarasional kayak supranatural, jadi hubungannya dengan jin dan hantu. Magic. Saya ganti sekarang pelatihan meningkatkan kecerdasan otak di dada. Apa itu anunya? Otak di dada kan suprarasional, hati. Kan rasional tuh otaknya di kepala, kalau suprarasional tuh di atas rasional. Posisinya di dada, kolbu lah. Kolbu sudut. Ya. Apa bedanya sama itu yang apa itu manajemen hatinya Agim? Kalau saya sih ngerasa beda deh. Ya? Kalau saya ngerasa beda. Saya terus terang kayak Ustadz Ari Ginanjar, saya belum pernah baca bukunya loh. Megang pernah tadi. Dan saya belum pernah juga ikut pelatihannya. Saya sih ngerasa bedanya adalah kalau saya agak terukur dengan matematis Pak. Jadi ada hitung-hitungannya. Dan yang unik itu saya jadi nggak ragu melakukan hal yang gaib-gaib dalam tanda petik sedekah apa. Saya udah nggak ragu lagi. Ini peningkatan imannya besar. Saya terus terang ada ilmu surat Al-Asr ya. Saya tadaburi, pasti bapak-bapak yang belum pernah baca buku saya akan terhenyak melihat saya menerangkan surat Al-Asr. Wal asri. Ya. Kenapa dikatakan orang tuh tidak merugi dengan beriman, beramal soleh dan tadi saling menasihati? Kenapa dikatakan tidak merugi? Kenapa tidak merugi? Saya mah tahu alasannya Pak, secara matematis bisa diterangkan. 5 menit saya bisa terangkan. Cuman spidolnya ada nggak Pak tadi? Sama kemudian minta antis ya. Ini spidolnya. Mau tidak diterangkan Pak? Tapi antisnya, takut bau kita ini. Ada di sini spidol bapak dari sana tadi. Iya, makanya spidol antis ada sabu sendiri. Lakuin. Nulis. Iya. Bisa di sini nanti saya sana. Atau apalah yang ini, perasaan ada ini Pak tadi ya di sini. Supaya bau ini hilang. Tapi ini harus jangan nolak. Jangan nolak tuh, jangan protes dulu. Ini tapi asar ya? Asar. Ajarin saya. Ini buku ini temuan dari murni atau dari bacaan atau dari Kayaknya murni Pak. Gimana? Jadi murni pengalaman hidup, terus saya petakan dalam matematika. Saya terus ada beberapa ayat yang saya bisa petakan dengan matematika. Jadi saya meyakini Pak, dari logika matematik itu. Dan saya ngerasa saya pernah nerangkan ini ke beberapa orang ya yang ngerti agama, dan mereka bilang baru pertama kali itu melihat itu penjelasan yang saya buat gitu loh. Sudah siap. 15 menit. Sepakati dulu gini Pak, manusia punya 3 antena. Antena panca indera, akal, sama hati. Sepakat nggak? Nah ini tuh ya berpengaruh dalam kehidupan. Makanya orang kalau misalkan fisiknya bagus, terus akalnya bagus, hatinya bagus, dia lebih akan jadi orang sukses ya. Betul tidak? Nah itu saya menyebutnya kesuksesan itu adalah volume wadah rezeki dia.
makanya kalau saya tuh terus terang dalam pendidikan nasional itu salah besar kalau menurut saya. Jadi gini Pak, bener Pak. Kenapa? Saya mau ke sana. Ini ajan dulu tapi saya ini apa mohon maaf kepada Allah nggak langsung sholat karena tentangin ilmu dulu. Kan katanya kalau sholat di amal waktu kan sunnah ya. Ya. Bukan wajib. Sementara ilmu wajib. Nah, ilmu wajib ya. Bangun malam juga kalau diisi ilmu kan lebih bagus juga. Gini Pak, saya menganggapnya. Ini matematik ya. Ini ada 3 dimensi Pak. X, Z, Y, saya buatnya gini. Nah ini tuh 3 antena Pak, 3 antena kan panca indera. Z ini akal. Terus ini hati. Nah saya menganggap ini kalau digabung jadi wadah rezeki Pak. Kotak bentuknya. Ya. Jadi kalau wadah rezekinya besar, X-nya besar, Y-nya besar, Z-nya besar, wadah rezekinya besar. Berarti rezeki dia juga besar dong. Lihatlah kalau misalnya lulusan SD nggak pernah belajar, nggak rajin ngaji, maaf misalkan jadi pekerja informal, anggap tukang beca, saya tukang beca ya gitu, lulusan SD gitu kan, hidupnya susah. Kenapa? Dia fisiknya kuat X-nya, tapi Z-nya akalnya kan rendah. Anggap nilainya bisa di sini 10, tapi Z-nya 2, mikirnya rendah. Terus ibadahnya kurang, nilainya 5. Kalau dibuat berapa? 2 kali 5 kali 10, cuman berapa? 100. Sekarang kalau misalkan anggap S1, jadi guru pinter misalkan, ini 10. Anggap Z-nya 10 karena dia S1. Dia rajin ibadah, nilainya 10. Berarti kan ini jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10, 1000. Oke. Kita sepakat ya, ada lagi yang menarik. Jadi kalau semakin gede wadah rezekinya, dia jadi semakin sukses, beruntung kan? Betul? Nah sekarang gini. Surat Al-Asr kan demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang itu beriman, beramal soleh, ya, saling menasihati dan kebenaran dan kesabaran kan itu. Sekarang kalau logika matematik, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali, kalau dibalik, sesungguhnya manusia akan beruntung jika, benar nggak? Ya, beruntung jika dia beriman, beramal soleh, gitu kan? Dan saling menasihati. Sekarang kita bicara gini. Saya perhatikan kata beriman, amal satu dan saling menasihati itu adalah 3 sumbu ini Pak. Sekarang kalau iman hubungannya dengan hati, dengan akal atau panca indera? Hati. Berarti di sini beriman. Jadi kalau beriman dia X naik ke atas Pak, dari masa tuh. Yang kedua kalau amal soleh panca indera atau akal? Amal soleh biasanya. Panca indera. Di sini amal soleh. Terus kalau saling menasihati pakai apa? Akal kan? Ini saling menasihati. Jadi gini logika dari ayat tadi. Demi masa ada fungsi waktu, ini fungsi waktu T di sini itu semua, X-nya per T semua, ini per T semua, ini per T semua. Kalau bisa dalam satu waktu, demi waktu itu setiap masa tuh iman kita terus naik, amal soleh kita terus banyak, ilmu kita terus nambah, saling masuk terus dakwah di situ. Sehingga apa? Nanti wadah kita segede gini Pak. Tambah besar. Inilah kita jadi orang beruntung. Tambah gede lagi tuh, tak terhingga nilainya. 3529 Bang. Apa? 3529, surat 35 35 ayat 29. Ah. Inilah bisnis yang tidak pernah rugi dengan Quran. Iya, Bisnis yang tidak pernah rugi. ini. Makanya saya tuh terus terang sekarang tuh ya, Pak, meningkatkan iman tuh dengan kita misalkan saya ngajar nggak dibayar banyak sedekah, bukti saya beriman di sini. Dan ngajarkan amal soleh. Saat ngajar saya menasehati. Wadah rezeki saya besar, makanya saya mah nggak akan kekurangan insya Allah. Karena saya melaksanakannya tidak pernah rugi. Saya meminjamkan uang itu karena saya beriman kepada Allah, meyakini ayat-ayat Allah. Kalau saya nggak yakin, nggak bisa, saya nggak akan berani. Makanya Bang Ridho itu kan misinya memusnahkan riba, menyuburkan sedekah. Selama ini kita urusan riba kan apa? Hanya dengan jual beli kan? Mengharamkan riba, mengharamkan jual beli. Levelnya itu harusnya mah memusnahkan riba, menyuburkan sedekah. Larinya ke sedekah.
Nah, ini menurut saya makna dari ayat surat Al-Asr itu dengan versi yang berbeda ya Pak. Jadi kita itu tidak akan pernah merugi ketika kita tuh beriman, beramal soleh dan saling mengasihi. Karena apa? Wadah rezekinya terus bertambah. Ini tidak hubungan dengan gelar Pak. Makanya kan istilahnya ada orang misalkan lulusan S1-nya apa, kayak saya, S1-nya kan pertanian, tapi saya terus belajar jadi pelatih olimpiade matematik. S3 saya pendidikan agama Islam. Asal kita Y-nya terus nambah, X-nya pasti nambah besar. Jelas Pak? Jelas. Nah, belum pernah kan kepikiran memaknai seperti ini? Betul. Nah itu. Makanya saya bilang. Hubungannya dengan masa, waktu. Kan gini Pak, jadi semakin waktu itu berjalan, kita itu istilahnya beriman, Y-nya naik terus Pak, terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas, malah kotaknya di sini nanti. Jadi tiap hari kan nambah terus Pak, jadi jangan sampai kita teh besok saya nggak mau ngajar berarti nanti apa jetnya nggak jalan Pak. Jadi kalau bisa aktivitas menasihati tetap jalan, saya besok nggak mau nyumbang nah ini berarti berhenti Pak. Jadi kalau bisa teruslah bertambah demi waktu gitu loh, supaya kita tidak pernah merugi. Karena kalau misalnya kita nggak beraktivitas lagi besok nih, nyantai aja lah, berhenti berarti fungsi X-nya. Makanya saya bilang kalau orang cerdas, wakaf. Kenapa? Ketika kita wakaf misalkan di masjid, mesinnya dipakai, ya jalan sendiri Pak. Otomatis. Dipakai orang, jadi jalan sendiri. Makanya saya lebih suka wakaf. Dan wakaf pada hal-hal yang orang tuh banyak memanfaatkan. Nah, orang tidak paham tentang wakaf. Makanya saya bilang, kalau orang cerdik itu pasti wakaf. Karena menggerakkan demi masanya itu nyantai jalan sendiri. Jadi di situ bukan pilihan ya. Ketiganya itu harus. Harus. Karena ada wow. Ya. Dan. Sehingga gini Pak, kalau misalkan dia milihnya cuman X doang, panca indera sama akal, Y-nya nggak ada kan bidang datar. Jangan-jangan rezekinya pada loncat-loncatan. Nggak ada isinya. Ya. Terus yang kedua keunikan di sini gini Pak. Kalau saya mah pendidikannya kurang tinggi Pak Ridwan. Berarti misalnya dia 10 X-nya, anggap Y-nya 5, Z-nya 5. Mainkan Y-nya tak terhingga. Kan kalau 10, 20, 30, 100 kan tambah gede juga volumenya. Itu. Makanya kalau ada di kampung terus pendidikannya kurang, suruh rajin puasa, rajin sholawatan, rajin ngaji aja udah. Y-nya tinggi kan, volumenya pasti besar, dia nggak akan merugi hidupnya, pasti untung. Pak Roh. Iya. Ini memang jadi masalah orang kita saat ini, X-nya kecil, Z-nya kecil, Y-nya juga kecil. Jadi rezekinya banyak yang tumpah. Itu yang konten dari buku Pak. Ya. Salah satunya Pak. Oh, salah satunya. Belum yang gaib-gaib. Nanti saya ada medsos alam gaib. Nah ini baru satu lah. Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung. Ya, mangga Pak. Nah, ada hadiah juga di surat 2545 tentang bayang-bayang. Ya. Jadi ada bayang-bayang. Nah, ini menjadi nyata nih. Bayang-bayang itu ada nggak ya? Bayang-bayang. Bayang-bayang kalau secara lihat ini mah ada, tapi saya